Ganjar mulai digoyang-goyang. Ganjar Pranowo, yang disebut-sebut sebagai kandidat capres potensial di 2024, mulai digoyang-goyang. Kasus IKTP, yang sudah menyeret sejumlah anggota DPR, dihidupkan kembali. Ganjar ditarik-tarik ke kasus ini. Kasus ini dihidupkan oleh aktivis Adi Marsardi. Mengatasnamakan sebagai Poros Nasional Pemberantasan Korupsi, PNPK, kemarin dia datang ke KPK untuk melaporkan Ganjar dalam kasus IKTP. Kata Adi, dia datang untuk meminta KPK menuntaskan dugaan korupsi yang pernah menyeret bakal capres potensial di Pilpres 2024, termasuk Ganjar. Dia meminta KPK serius membereskan dugaan korupsi yang pernah menyeret orang nomor 1 di Jawa Tengah itu. Jadi hari ini kami ke KPK ingin bersama-sama mendorong agar tahun 2022 ini menjadi tahun peningkatan pemberantasan korupsi, kata Adi. Kasus IKTP mulai terkuat di 2011 dan 2012. Kasus ini menyeret sejumlah nama anggota Komisi 2 DPR periode 2009 hingga 2014 dan pimpinan partai politik. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Ketua DPR Setia Novanto sudah dihukum dalam kasus ini. Pada periode itu, Ganjar adalah anggota Komisi 2 DPR. Ganjar juga sempat dipanggil beberapa kali sebagai saksi dalam perkara ini di tahun 2017. Beberapa pihak menuding Ganjar turut menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat. Dengan tegas, Ganjar menyatakan tidak menerima uang tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu mengaku memang ditawari uang oleh anggota Komisi 2 DPR periode 2009 hingga 2014, Mustoko Eni Murdi, namun dia menolak mentah-mentah. Ganjar menjelaskan, tawaran uang tersebut dilakukan seusai rapat Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, tetapi rapat itu bukan membahas proyek IKTP. Cerita tersebut diungkapkan Ganjar saat menjadi saksi perkara korupsi IKTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, 13 Oktober 2017. Pada 10 Mei 2019, Ganjar kembali diperiksa KPK. Pada saat itu, Ganjar kembali memastikan dirinya tidak pernah menerima uang haram kasus IKTP. Sejak saat itu, KPK tidak lagi mengorek-ngorek Ganjar. Adi menganggap, kasus ini perlu dituntaskan. Selain untuk menghindari kampanye hitam, Adi berharap, sosok Ganjar bisa bersih. Kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres, pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat IKTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga, ujarnya. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan yang dilayangkan Adi. Dia memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, namun tidak menjanjikan akan menggarap Ganjar. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan, ucapnya, kemarin. Menurut Ali, langkah itu ditempuh untuk memastikan apakah pengaduan tersebut termasuk tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Apabila kedua unsur tersebut, ada unsur pidana dan masuk kewenangan KPK, terpenuhi, maka KPK tentu akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berjubir berlatar belakang jaksa itu. Kendati demikian, dia mengingatkan masyarakat bahwa tidak semua aduan bakal diproses dengan langkah penindakan. Kami bisa menggunakan data dan informasi dalam pengaduan tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pada instansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi, pekik dia. Lalu, bagaimana respons Ganjar? Ternyata, politisi PDIP ini santai saja. Bahkan cenderung bodo amatan. Dia merasa tidak perlu menanggapi langkah Adi Marsardi itu. Saya komen apa ya, ucap Ganjar, seperti dikutip Detik.com, kemarin. Gubernur berusia 53 tahun itu ogah menanggapi lebih jauh terkait laporan yang dilayangkan Adi. Komen saya itu saja, singkat dia. Sementara itu, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno merasa wajar jika Ganjar mulai digoyang-goyang. Sebab, saat ini sudah masuk tahun politik. Kita paham, akan banyak kegiatan lapor-melapor atau saling lapor jelang 2024. Ini bagian dinamika kontestasi politik, ujar Hendrawan. Menurutnya, ini ujian bagi orang-orang yang mempunyai masa depan cerah dalam berpolitik. Mereka akan dikorek-korek potensi kesalahan dan jejak-jejak masa lalunya. Banyak narasi akan didaur ulang.
Yang bertahan dari terpaan badai adalah mereka yang rekam jejaknya terpuji, tandas anggota Komisi 11 DPR itu. UMM